Kenapa harus bobber? Kenapa juga harus chopper? Tapi pertanyaan ini memang paling asik kalau lo jawab. Karena genre ini emang bingungin sih. Cuman justru di situ serunya. Paling enak ngebahas sambil ngopi nih. Bentar ya, gue jelasin karena gue ngopi dulu. Jangan kemana-mana, likes dulu, komen dulu, share dulu, sama lo harus subscribe. Kalau belum, nyalain loncengnya. Oke? Bentar, gue jelasin. Nah, pertanyaan ini paling sering adalah ditanyakan ke gue. Kenapa? Karena ada sesuatu di balik pertanyaannya ternyata. Lo mau tahu nggak? Kenapa? Karena kadang-kadang orang mau custom motornya, tapi dia bingung nih. Gue pengen aja naik motor custom. Karena nggak semuanya itu mereka suka motor custom hari ini dengan gaya mereka sendiri. Jadi mereka coba ngelihat, pilihannya ada ini, sama ini. Jadi secara kalau gue mau jujur, itu nggak semua orang bisa ngejawab apa yang dia mau untuk di motornya sekarang. Karena kalau buat yang beberapa orang yang sukanya high-tech, moto gadget dan lain-lain, walaupun gayanya modern bobber, mereka tuh cenderung ya, kalau menurut gue ya, hanya ngikutin aliran yang ada. Nah, untuk orang-orang yang udah berkecimpung di dunia motor custom atau mereka make, itu memang gayanya yang jadi nomor satu. Jadi lo pakai gaya bobber, chopper, cruiser, dan lain-lain. Tapi hari ini kalau gue bilang, hanya followers yang paling banyak. Dimana temen lo pakai, kakak lo pakai, saudara lo pakai, lo lihat si A, si B, si C di sosmed lo pakai motor custom, kok jadi pengen ya, alias latah. Kenapa? Sekarang ini udah bergeser, bukan lagi, boleh dibilang ya, lo bikers naik motor, terus lo mau gaya motor yang bener-bener sebagai cermin dari diri lo lah. Banyak kan cuman, gue biar kelihatan keren, gue pengen naik motor. Karena memang sekarang paling simpel naik motor. Terus teman-teman gue pada naik motor. Gue seneng ikut nongkrongnya. Akhirnya ini jawabannya. Gue seneng ikut nongkrongnya. Gue seneng punya teman banyak. Siapa tahu gue bisa kenal jodoh. Siapa tahu gue bisa kenal teman gue lebih banyak. Siapa tahu gue relasi gue lebih bagus. Siapa tahu juga ya buat ngisi waktu luang gue yang lebih asik aja dengan ngomongin soal motor. Padahal kalau mereka nanya, kenapa harus gayanya kayak begini? Dia kadang-kadang juga bingung ya. Habis menurut gue ini keren sih. Tapi kalau gue tanya di balik itu, mereka nggak bisa jawab. Jadi, kalau gue bilang, sekarang memang banyak yang latah untuk custom bobber chopper. Cuman, hal ini masih jadi hal positif sih kalau menurut gue. Nggak apa-apa disikapinya dengan positif. Karena biar gimana, industri kreatif, apalagi buat orang-orang kayak gue nih, sebagai penyedia jasa, itu jos banget sih. Cuman, kita pengen kadang-kadang menggali lebih dalam dari mereka. Lu maunya apa? Supaya bener-bener ini cerminan dari motor lo. Sebelum itu gue mau jelasin dulu nih. Sebenarnya apa sih bobber? Jadi gini, di di era-era habis Perang Dunia Pertama, mau masuk ke Perang Dunia Kedua dan Perang Dunia Kedua lah khususnya ya, motor-motor dari Amerika banyakan itu ngeliat, atau prajurit Amerika itu ngeliat ya, negara-negara saat itu yang bertikai kan mulai ada Great Britain atau Inggris, jajahannya masih Inggris deh ya. Terus mereka dengan banyaknya jajahan-jajahan itu dari Eropa lain juga mulai menjajah, sehingga benua Amerika ini juga melihat nih bahwa tentara-tentara ini dilengkapi dengan sepeda motor untuk mereka terjun di medan perang. Nah, tentara-tentara Amerika ini suka ngelihat ya, kenapa sih motor-motor yang buatan Inggris-Inggris ini yang memang periodenya rame habis Perang Dunia ke-1 ya, tahun 30, 40, 50, 60, 30, 40, 40 lah paling tinggi itu sampai 50. Itu rata-rata yang keluar Triumph, BSA, AJS, Norton, itu mereka dengan cc 350, heavy duty, bentuknya lebih ringan, tapi bobotnya juga nggak terlalu besar, tapi looks-nya tuh enak banget. Terus mereka sangat lincah buat kemana-mana gitu. Lompat sana, lompat sini. Nah, sehingga armada-armada mereka dari orang-orang yang di benua Amerika sama khususnya Jerman ya. Kalau Jerman ya ada dengan mereka, ada BMW dan lain-lain. Kita nggak ngomongin Rusia ya dengan Ural atau UAZ-nya punya mereka.
Nah, jadi tentara-tentara Amerika ini bingung ya. Kok gue lihat orang-orang tentara Inggris nih enak-enak banget gitu. Terus juga kalau mereka ketemu tentara Jerman dengan Nazi, mereka juga dengan BMW yang boxer gitu tuh kayaknya juga lincah-lincah banget. Sementara Amerika tuh industri pada saat itu tuh cuman ada Harley Davidson yang boleh dibilang motor cruiser ya, yang injaknya di aspal, semi-semi gravel deh ya. Nah, akhirnya mereka-mereka ini untuk ngerasain sensasi itu, mereka mulai copot-copot tuh bodinya tuh. Jadi nggak pakai spakbor depan, nggak pakai spakbor belakang, terus panel-panel dicopot, stang begitu, lampu juga dikecil-kecilin. Tujuannya cuma satu, lo tahu apa tuh? Namanya weight reduction, atau cuman ngurangin bobot. Nah, dari situ baru mereka ngerasain, wah nih sensasinya enak banget nih kalau kayak begini nih. Jadi bener-bener ringan, simple, heavy duty, dan lain-lain. Itu sejarahnya. Nah, sejarah ini dicerminkan dengan foto-foto dan dokumentasi serta cerita urban legend yang disampaikan ke kita-kita yang ada di zaman sekarang nih dengan bentuk sama sosok yang kita lihat. Jadi kita ngelihatnya oh bannya harus gede bobber. Karena bukan sebenarnya mereka bannya harus gede, enggak. Karena memang Harley bannya gede dari zaman dulu kan. Ya lebih lebar lah dari motor-motor keluaran Jepang. Jadi begitu mereka nggak pakai spakbor, depan sama belakang yang mana spakbor depannya rata-rata dibuat dari besi, belakang dari besi, itu kan diekspos bannya, nomor satu, bobber. Akhirnya kita bisa lihat, oh gaya ini akhirnya disebut namanya bobber. Dengan dia weight reduction, spakbor depan dicopot atau dikecilin kecil banget. Nah, itu udah identik dengan looks yang kita udah lihat sekarang. Sehingga kadang-kadang salah pengertian dari teman-teman ini kalau misalnya mereka dengan motor 250, 200 atau 100, bannya juga harus digedein segede ban Harley. Sebenarnya sih ini memang kalau disebut pure bobber itu boleh dibilang belum tepat ya. Cuman kalau dari industri custom bahwa mereka pengen look seperti itu ya boleh-boleh aja, sah-sah aja. Lo pakai ban mobil 4 biji, 5 biji, 6 biji juga bebas. Soalnya di esensi custom itu freedom. Cuman kalau lihat dari sejarahnya, bobber seperti itu. Nah, satu lagi gaya yang paling asik yaitu chopper. Motornya kayak gini nih chopper nih. Kenapa disebut chopper dan kenapa gue juga kadang-kadang seneng ngerjainnya? Dia itu basicnya bukan bentuk panjang fork apa segala macam kayak begini. Enggak, itu sebenarnya dimulai dari sebuah motor yang dicop alias dipotong. Karena motor dicop, dipotong, dipakai gerinda, gergaji, mata bor, mata alas dan lain-lain, mereka disebutnya chopper. Nah, cuman karena memang sosoknya udah identik dengan long fork, begini, begitu spakbor begini, itu sebenarnya sih spakbor Harley dulu yang dipendekin ya. Dan ini berkembang gayanya di Amerika nomor satu. Baru ke samping tuh, ke benua Inggris, Britania Raya, dan lain-lain. Nah, memang Jerman sih dia tidak ambil gaya itu plek-ketiplek. Dia punya gaya sendiri kalau Jepang. Dan ini memang culture yang beda lagi. Nah, dari dua genre itu, kalau kita lihat yang berkembang di Amerika, terus lebar kemana-mana, mulai dari tahun 60, 70, bahkan sampai sekarang. Jadi sosok ini yang mereka hanya kenal namanya. Tapi kalau lo lihat sejarahnya, bobber itu kenapa dikasih nama begitu, kayak begini nih bentuknya. Terus chopper juga kenapa namanya kayak begitu. Ya, ini hanya jadi sosok sekarang yang dikejar sama anak-anak custom. Nah, jadi, kita ini sebenarnya orang Indonesia itu tetap kiblatnya memang nomor satu masih ke Asia, Asia dan Amerika ya. Kalau gaya Jerman sama Jepang itu mungkin masih agak tersendiri ya. Jadi dilema atau tujuan daripada American Pride yang mana diisi sama brand Harley atau Buell dan lain-lain itu masih menginvasi kita. Kenapa? Karena biar gimana kita ini kalau ngedengerin suara dentuman motor yang gede, apalagi pushrod modelnya kayak Harley dengan mesin V, itu kita ngerasa, wah ini baru motor nih. Kenapa? Karena nomor satu suaranya nama keklasikan konstruksi mesinnya. Sementara di era sekarang, itu mungkin kalau motor-motor lansiran Jepang, mereka tuh mesinnya udah sangat maju ya. Udah injeksi, udah DOHC, udah multiple port, udah macam-macam lah. Terus udah dual clutch bahkan, atau apa segala macam deh. Nah cuman, karena image ini yang mereka pegang, tapi mereka mungkin lebih nyaman dengan motor buatan Jepang atau lain-lain, atau ke Benelli yang asalnya dari Italia diakuisisi sama RRC, China, ini tentunya gaya ini tetap di aplikasi. Walaupun dengan image awalnya mereka tetap American Pride. Nah yang kedua,
genre kedua nih yang paling rame di Indonesia juga gue bilang gaya Britania Raya. Dan itu jujur, gue seneng banget gaya itu. Jadi memang kalau orang-orang bilang Primo, kenapa sih gayanya lebih ke Inggris-Inggrisan gitu. Ya mungkin gue sebagai instalaturnya lebih suka ke arah Inggris, tapi gue juga suka Amerika. Jadi cuman kalau dilihat dari proporsionalnya, lebih berat ke situ lah. Walaupun ini gue juga suka. Ibaratnya nih, kalau minum es teh manis tuh pakai es, tapi lu juga suka es teh tawar, yang jelas teh. Kayak gitu. Nah, dari segi ini yang gue mau kasih tahu, ada baiknya sih teman-teman tuh lo lebih tunjukin siapa lo lah. Nggak harus lo harus bangun, oh gue bober kayak si A, atau ini kayak si B, atau ini kayak si C. Memang public figure juga kadang-kadang berpengaruh sih. Contohnya, oh gue mau kayak si Om V, motornya begini-begini, dia udah pakai automatic atau suicide gear atau segala macam. Tapi mereka nggak tahu bahwa motor yang dipakai sama public figure itu mungkin nggak sesering sama yang bakalan lo pakai. Jadi sebelum lo eksekusi motornya, ada baiknya lo pahamin dulu mekanismenya. Jadi kalau gue pakai suicide gear untuk harian, di mana Jakarta atau kota besar di Indonesia ini macet, siang-siang panas, dan kopling pindah ke kaki dan persneling pindah ke tangan di sini nih, itu tentunya lo punya handicap tersendiri yang beda. Jadi baiknya kita jangan plak ketiplak, contoh si A, si B, si C, tapi jadilah diri lo sendiri. Kalau gue mau gaya bobber, tapi simple, tapi kalau dibengkelin, dibenerin di bengkel resmi bisa. Contoh nih, anak-anak dari Benelli, Kiwi, SM, atau Benda, atau juga dari anak-anak Jepang nih, yang basicnya dari motor-motor kayak Scorpio, Tiger, dan lain-lain. Gak ada salahnya sih. Lo mengusung mekanisme sama engine yang bener-bener bisa diperbaiki di bengkel resmi atau bengkel umum, tapi gue mau mengusung bentuk yang gue mau. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, sambil-sambilnya ada telepon nih, tadi bunyi mulu, gue angkat dulu ya. Sambil-sambil itu adalah, lo jangan lupa jati dirinya, bahwa prinsipnya tadi gue udah jelasin bahwa bobber kayak begitu, chopper kayak begitu, dan ini memang long lasting sepanjang zaman. Dan kalau ikutin sekarang, dengan perkembangan itu keren banget. Tapi tentuin dulu, lo maunya gaya seperti apa, supaya bener-bener lo pakai motor lo dengan bangga. Istilahnya nih, kalau lo jarang posting atau lo jarang foto motor lo saat terparkir, berarti lo salah beli tuh motor. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau sampai lo parkir, lo foto, ini seneng banget, ayo cari lo udah bener. Jadi begitu kurang lebih prinsip dari gue. Ayo kita bangun motor kita sesuai gaya kita, yang pasti sesuai sama budget kita. Jangan lupa untuk like, comment, share, sama subscribe di Primo 116 Garage. Gue juga punya Tokopedia sama Shopee, supaya lo bisa ngembangin motor lo lagi dengan gaya-gaya yang mungkin gue punya dan udah gue jual partnya. Bisa part custom, bisa part second. Yang mana tujuannya ini mungkin untuk memperkental, atau memang kalau memang jati diri lo di situ kan ada baiknya dengan harga yang lebih bagus. Jadi lo bisa kunjungin toko hijau sama toko orange. Kalau lo ketik nama gue Norman Pulungan, ada linknya tuh. Tokopedia namanya Primo Laris. Kalau di toko orange namanya Primo 116.laris. Tapi lo mesti ketik nama gue dulu, baru lo bisa lihat. Dan gue mulai sedikit-sedikit gue masukin beberapa part, sampai nanti akhirnya banyak. Karena kalau masukin sekali banyak agak repot juga. Bukan repot sih, karena gue baru belajar. Nah, kurang lebih itu pesan dari gue, cerita dari gue, kenapa gayanya harus begini, dan falsafahnya apa. Semoga lo pada bisa ngebangun motor lo biar makin jos. Oke, gue pamit ya. Sampai ketemu lagi di video berikut. Harus ditonton. Dah.